Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Rahimidiando, NPM 2021030403. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai hukum acara pidana. Materi pertama itu penyelenggaraan peradilan pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum pidana tidak lain dimaksudkan sebagai suatu kebijakan dalam upaya menanggulangi kejahatan sehingga proses-proses pembangunan dalam usaha mensejahterakan rakyat. Dalam penyelenggaraan peradilan pidana tidak lepas dengan model-model yang berkembang dalam setiap peradilan pidana. Pilihan terhadap satu model tergantung kepada nilai-nilai apa yang dijalankan dalam peradilan. Dan dalam penyelenggaraan pidana tidak menutup kemungkinan pada kurun waktu tertentu menggunakan model yang silih berganti, atau mungkin pula menggunakan secara bersama-sama sekalipun secara tidak terang-terangan diakui dalam peraturan perundang-undangan peradilan pidana. Dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi peradilan pidana. Yang pertama, faktor penegak hukum. Yang kedua, faktor perundang-undangan. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Keseluruhan faktor ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, apalagi diabaikan, karena jika diabaikan maka akan mempengaruhi hasil akhir dari peradilan pidana tersebut. Materi yang kedua itu tentang sepintas perkembangan hukum acara pidana. Hukum acara pidana yaitu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Hukum acara di Indonesia merupakan produk hukum dari Belanda yang dituangkan dalam bentuk Het Herzien in Class Reglement atau disingkat HIR, yang masih terpengaruh oleh sistem hukum negara-negara Eropa yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berlaku sampai dengan sekarang. Pada waktu penjajah Belanda pertama kali menginjakkan kaki di bumi, negeri ini tidaklah gersang dengan lembaga tata negara dari lembaga tata hukum. Telah tercipta hukum yang lahir dari masyarakat tradisional sendiri yang kemudian disebut hukum adat. Bentuk-bentuk saksi hukum adat dahulu dihimpun dari Pandekten van het Adatret 10 yang disebut juga pengganti kerugian imaterial, bayaran uang adat kepada orang yang terkena yang berupa denda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani, selamatan korban atau untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib, penutup malu, permintaan maaf, berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati, pengasingan dari masyarakat, serta meletakkan orang luar dari tata hukum. Dan materi selanjutnya itu tentang pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan atau dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif
yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Di samping itu menentukan penetapan dan dalam hal apa keadaan pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana. Juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut. Dan hal yang disebut pertama adalah mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Semua peraturan mengenai hal itu merupakan apa yang dinamakan hukum pidana material atau hukum pidana substantif. Sedangkan apa yang disebut belakangan adalah mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut ke muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Hal inilah yang disebut dengan hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Dan materi yang keempat yaitu tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Dalam kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara, yang dimaksud dari kejaksaan negeri yang membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 146 KUHP, maka ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu 7 hari setelah penetapan tersebut diterima. Surat-surat pembuktian dengan surat-surat menurut pasal 187 KUHP berbunyi sebagai berikut. Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atau sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah 1 keterangan, 2 saksi, 3 keterangan ahli, 4 surat, 5 petunjuk. Keterangan terdakwa yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat termasuk surat yang dikeluarkan oleh majelis yang berwenang untuk itu. Dan materi selanjutnya itu perihal penuntutan. Yang pertama, kewenangan kejaksaan di Indonesia berwenang untuk melakukan penuntutan. Lembaga penuntutan yang ada di Indonesia dipegang oleh kejaksaan. Kejaksaan di Indonesia diberi kewenangan eksklusif terhadap tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan berlaku di Indonesia. Kemudian kewenangan kejaksaan di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dari permulaan ataupun lanjutan, berarti jaksa atau penuntut umum tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Dan materi selanjutnya tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili. Kewenangan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi, pemerintah menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan hanya dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu atribusi atau dengan delegasi.
Kewenangan juga mengadili secara absolut. Pengadilan negara terbatas pada sengketa perdataan di tingkat pertama yang memiliki karakteristik atau kekhususan berupa tidak dikecualikan oleh undang-undang menjadi bagian dari kewenangan absolut pengadilan lain. Dan di antara 4 lingkungan peradilan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yakni prinsip pertama adalah terkandung dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu kekuasaan serta cara badan-badan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Prinsip kedua adalah bahwa peradilan yang khusus hanya menangani perkara tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan materi selanjutnya itu ganti kerugian, rehabilitasi, dan penggabungan gugatan ganti rugi. Masalah ganti kerugian ini sebetulnya tunduk pada hukum perdata. Oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi adalah peradilan perdata dan hakim perdata. Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 1997 mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pidana. Dengan pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan, maka yang ada di dunia perdata dan pidana bisa ditemukan yang semula tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 1997 menjadi diatur oleh hukum acara pidana militer. Penggabungan ini terjadi atas permintaan orang yang merasa dirugikan secara rinci. Untuk adanya penggabungan perkara diperlukan 3 syarat. Yang pertama atau syarat pertama adalah adanya perbuatan terdakwa terbatas hanya menjadi dasar dakwaan. Yang kedua, timbulnya kerugian akibat perbuatan tersebut. Yang ketiga, adanya permintaan dari orang yang merasa dirugikan kepada hakim mengenai prosedur penggabungan ini. Undang-Undang Nomor 31 1997 melaksanakan 2 proses pemeriksaan sekaligus. Yang pertama proses pidana, kemudian dilanjutkan dengan proses perdata untuk pemeriksaan ganti ruginya. Dan kemudian cara menuntut ganti rugi dilakukan melalui penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana melalui perbuatan melawan hukum dan melalui permohonan restitusi. Dan materi selanjutnya itu tentang pemeriksaan pengadilan. Yang pertama, pemeriksaan sanksi. Proses pemeriksaan sanksi dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Tingkat pemeriksaan maka terlebih dahulu diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan sang saksi tanpa ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, perkara pidana terdakwa. Berdasarkan pasal 203 ayat 1 KUHP,
yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara pidana yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya yang mudah dan sifatnya sederhana. Dalam acara singkat ini, maka setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim dan setelah pertanyaan formil terhadap terdakwa diajukan, maka penuntut umum dipersilahkan menguraikan tentang tindak pidana yang didakwakan secara lisan dan dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan dalam pasal 203 ayat 3 KUHP. Apabila pada hari sidang ditentukan terdakwa atau saksi-saksi utamanya tidak datang, maka majelis cukup menyerahkan kembali berkas perkara. Dan materi selanjutnya itu perihal pembuktian. Pembuktian yaitu hal yang sangat penting untuk menguji kebenaran atau fakta hukum yang sebenarnya terjadi ketika seseorang terdakwa dalam persidangan. Di pengadilan itu ditentukan ketika seorang terdakwa dalam persidangan di pengadilan itu ditentukan oleh bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menunjukkan vonis terhadap dirinya. Dan adapun faktor-faktor pembuktian, yang pertama, bukti-bukti tentang terjadinya suatu peristiwa tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan. Oleh karenanya hakim pemutus perkara tidak perlu untuk membuktikan kebenarannya. Dan yang kedua, bukti-bukti yang diperoleh dari hasil rekonstruksi. Proses rekonstruksi biasanya peristiwa direka ulang berdasarkan pengakuan dari si pelaku untuk membuat terang adanya suatu peristiwa hukum. Sehingga apabila dalam suatu persidangan itu diperoleh bukti-bukti dan bukti-bukti itu direkonstruksi untuk menggambarkan suatu peristiwa hukum, maka secara logis akan sulit membantah kebenaran suatu dari peristiwa tersebut. Dan adapun alat-alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, yang pertama alat bukti keterangan saksi, yang kedua alat bukti keterangan ahli, yang ketiga alat bukti surat, yang keempat alat bukti petunjuk, dan yang terakhir adalah alat bukti keterangan terdakwa. Dan materi selanjutnya itu putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan atau disebut juga putusan hakim menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah putusan pengadilan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dari hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jenis-jenis putusan pengadilan. Yang pertama putusan akhir, yang kedua ada putusan yang bukan akhir. Ada dua jenis putusan pengadilan. Pertama putusan akhir. Putusan akhir lazimnya disebut dengan istilah putusan atau vonis dan merupakan putusan bersifat material secara teoritis dan praktik. Putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas dalam pasal 191 ayat 1 KUHP, putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum
terdapat dalam pasal 191 ayat 2 KUHP dan putusan pemidanaan dalam pasal 191 ayat 3 KUHP. Dan jenis yang kedua adalah putusan yang bukan putusan akhir. Pada hakikatnya, putusan ini dapat berupa antara lain yang pertama, penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan yang relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan pasal 148 ayat 1, pasal 156 ayat 1 KUHP. Dan putusan yang kedua, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Hal ini diatur oleh ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP dan pasal 143 ayat 2 huruf B dan pasal 143 ayat 3 KUHP. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, hal ini diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Dan adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan. Bentuk-bentuk putusan pengadilan berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 11 KUHP terdapat 3 jenis putusan. Yang pertama, putusan bebas. Yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan. Dan yang ketiga, putusan pemidanaan. Dan materi selanjutnya itu tentang upaya hukum. Pengertian upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim bagi para pihak, baik itu secara seseorangan atau badan hukum yang merasa tidak puas serta dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, upaya hukum dapat dibedakan antara upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan atau verzet, banding, dan kasasi. Dan upaya hukum luar biasanya terdiri dari kasasi dan peninjauan kembali. Dan ada pun macam-macam upaya hukum. Yang pertama, upaya hukum biasa, yaitu ada kemudian ada banding, dan yang ketiga ada kasasi. Dan upaya hukum luar biasa itu ada 2. Yang pertama, peninjauan kembali atau request civil. Dan adapun syarat-syarat peninjauan kembali, yang pertama, apabila terdapat keadaan baru. Dan yang kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah dibuktikan sebagai dasar dan alasan putusan ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, alasan putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dan upaya hukum luar biasa yang kedua itu perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Dan materi yang terakhir itu tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau yang telah berkekuatan hukum dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegak hukum pidana. Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini jaksa yang di bawah naungan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Dan adapun wewenang
dalam menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pasal 270 KUHP yang menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Yang kedua, pasal 30 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang pasal yang terakhir, pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, namun dikemukakan dalam melakukan pelaksanaan hukum putusan eksekusi, jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat. Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau telah berkekuatan hukum tetap atau telah BHT apabila 1. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan di negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi atau tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Yang kedua, tenggang waktu untuk mengajukan verzet atau terhadap verstek banding atau kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak. Yang ketiga, permohonan verzet terhadap verstek telah diajukan kepada permohonan yang tidak hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan. Yang keempat, permohonan banding atau kasasi telah diajukan mencabut kembali permohonannya. Yang kelima, terhadap permohonan gerasi yang diajukan tanpa disertai permohonan ketangguhan dieksekusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi-materi mengenai mata kuliah hukum acara pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.